percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsur Ramli dalam channel pengadaan Samsur Ramli. Hari ini saya kebetulan berada di Jogja dan alhamdulillah bisa menyempatkan diri di pagi ini. Lumayan cerah, kita bisa melihat siluet awan yang eksotis menurut saya, dan di belakang saya adalah Tugu Kota Yogyakarta yang monumental. Di dalam beberapa perjalanan, mungkin banyak perjalanan kawan-kawan yang pernah tinggal di sini, pernah belajar di sini, atau juga pernah mengunjungi Jogja. Baik, dalam kesempatan yang bagus ini, saya ingin membahas satu topik pengadaan yang mungkin akan mengingatkan lagi kepada apa yang sebenarnya sedang kita lupakan saat ini. Jadi proses pengadaan barang jasa itu sering sekali hanya berfokus pada apa yang kita dapatkan, gitu. Jadi proses pengadaan barang jasa, saya sering sekali menyampaikan pengadaan barang jasa itu fokus outputnya ada dua, yaitu memilih penyedia dan memilih barang jasa. Sampai pada saat proses pemilihan, pada umumnya saat ini, kita fokus pada memilih penyedianya. Tetapi setelah pemilihan penyedia, kita kemudian setelah ditetapkan pemenang, kita hanya fokus pada bagaimana kita mendapatkan barang jasanya, tetapi kita lupa untuk menjaga satu aset yang paling berharga juga dalam pengadaan barang jasa, khususnya dalam pembangunan negara atau pembangunan pemerintahan, yaitu satu aset yang disebut dengan aset penyedia, supplier asset. Jadi kita tidak memelihara atau menjaga vendor kita untuk tetap berkinerja baik. Di dalam vendor kita, di dalam penyedia kita, itu ada tenaga kerja, ada peralatan, ada material. Ini jarang sekali kita fokus untuk membina ini. Karena apa? Selama ini kita hanya fokus kepada bagaimana agar bangunannya misalkan berfungsi dengan baik, berhasil dibangun dengan baik, dilakukan serah terima. Setelah serah terima, kita lupa untuk memelihara dan menjaga agar vendor atau penyedia yang sudah bekerja baik ini untuk terus bekinerja baik selama-lamanya atau dalam jangka waktu yang lama. Kita harus juga ingat bahwa sebenarnya ketika kita memelihara vendor kita, maka kita juga akan membina secara tidak langsung melalui vendor kita, membina tenaga kerjanya, tenaga teknisnya, tenaga ahlinya, kemudian memelihara peralatannya, karena memelihara peralatan juga perlu sumber daya, yaitu sumber daya penghasilan. Nah, dari sini kita kemudian harusnya menyadari bahwa satu hal penting yang kita lupakan dalam pengadaan barang jasa berpuluh-puluh tahun adalah bagaimana kita memaintenance penyedia barang jasa kita agar terus bisa beroperasi dengan baik, bekerja dengan baik, dan berkelanjutan. Dengan penyedia-penyedia yang berkelanjutan, maka sumber daya manusia yang ada di dalamnya juga berkelanjutan. Kalau sumber daya penyedianya atau sumber daya tenaga kerjanya, tenaga ahlinya berkelanjutan, maka tenaga kerja, tenaga ahli ini juga akan berkelanjutan untuk membiayai anak, istri, menatap masa depannya, dan seterusnya. Maka satu hal yang paling penting menurut saya adalah kita terlupa untuk membangun sistem informasi kinerja penyedia kita. Tidak hanya tentang sistem informasi penyedia, tapi juga sistem informasi kinerja penyedia. Yang paling penting juga apa? Yang paling penting adalah memberikan kepastian kepada penyedia-penyedia baik ini untuk terus bisa mendapatkan pekerjaan. Ini yang sangat kita lupakan. Sehingga kita selama tahun 2000 sampai 2022 ini, pengamatan saya, belum ada satupun vendor manajemen sistem dalam pengadaan barang jasa pemerintah yang menjamin kepastian dari penyedia-penyedia ini, penyedia-penyedia baik ini, untuk mendapatkan pekerjaan tahun berikutnya. Karena tahun berikutnya mereka harus bersaing lagi, harus kompetisi lagi. Kompetisi kita di-create
untuk kompetisi tahunan, bukan kompetisi yang berkelanjutan. Pada prinsip berkelanjutan sudah kita adopt di dalam Perpres 16, Perpres 54, dan Perpres 12 saat ini. Maka saya ingin sekali menyampaikan bahwa sudah saatnya kita bergeser dari pemahaman pemilihan penyedia hanya pada pemilihan penyedia di saat tender dan seleksi, tapi kita sudah mulai bergeser pada pemilihan penyedia bagaimana agar kita mendapatkan penyedia-penyedia baik yang kemudian kita bungkus dalam satu vendor management system, kemudian mereka mendapatkan privilege untuk terus bisa hidup tahun-tahun ke depannya, sehingga tenaga kerjanya bisa mendapatkan penghidupan yang pasti sebagai tenaga kerja tetap, tidak lagi sebagai tenaga kerja nomaden. Kemudian mereka juga bisa menjamin kelangsungan hidup keluarga mereka, pendidikan anak-anak mereka, yang kemudian nanti akan menjadi multiplier efek bagi perbaikan pembangunan kita. Akan sangat tidak efektif dan efisien ketika perusahaan-perusahaan baik ini kemudian dia tetap harus berjuang untuk masa depannya di tahun yang akan datang. Jangan kita gantungkan masa depan mereka dengan peraturan atau regulasi keuangan, bahwa regulasi keuangan adalah tahun anggaran berhenti di 31 Desember, kemudian kita berputar lagi di tanggal 1 Januari. Kita harus menjamin bahwa kehidupan mereka bisa berlangsung sepanjang zaman. 20 tahun kita membina pengadaan barang jasa, tetapi sampai sekarang kita belum punya daftar penyedia terbaik yang kita miliki secara tersistem dan termanajemen dengan baik. Saya Samsur Ramli dari Tugu, Kota Yogyakarta. Salam pengadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.